to meet you, Professor Chan. Just call me Jack. Our ancestors have sacrificed their lives. Hai everyone, welcome to Om Brewok Stories. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Nah, Om akan membahas alur cerita film yang di luar kebiasaan nih. Kali ini Om akan membahas film Jackie Chan yang berkolaborasi dengan artis-artis India. Ya, bisa dibilang ini film blasteran India lah. Film yang diperankan oleh Jackie Chan, Disha Patani, dan Sonu Sood ini mengisahkan tentang perburuan harta karun terbesar India yang menjadi legenda selama ribuan tahun. Nggak usah ditanya gimana kocak dan serunya adegan gelut di film Jackie Chan. So, nggak usah pakai mikir panjang, bember Om Brewok Story. Abad ke-6 Masehi diceritakan bila biksu Buddha dari dinasti Tang Tiongkok melakukan perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci Buddha. Di perjalanannya itu juga sekaligus mempererat hubungan dinasti Tang dengan kerajaan Magadha yang saat itu berkuasa di tanah India. Tapi beberapa tahun berselang ada pembelot kerajaan yang bernama Arunasva yang ingin menggulingkan kerajaan Magadha. Karena hal itulah dinasti Tang mengutus kesatria hebat yang bernama Huang Xuanzhi. Dengan heroiknya Huang Xuanzhi berhasil menahan pasukan gajah dari Arusvasa. Sialnya, walaupun dibantu jenderal dari Magadha yang bernama Bhima, Arunasva berhasil memukul mundur mereka. Bhima dan Huang Xuanzhi akhirnya mundur ke kota tepi jurang. Permaisuri kerajaan Magadha yang terdesak mengutus jenderal Bhima untuk meminta bantuan dinasti Tang dengan imbalan harta berharga sebagai upeti. Tapi naasnya, di tengah perjalanan di pegunungan Himalaya, mereka terkena badai salju yang sangat besar. Mengetahui mereka tidak akan bisa berjalan secara rombongan, Huang Xuanzhi mencoba berjalan dulu. Tapi pas dia kembali, dia tidak melihat satupun pasukan jenderal Bhima dan semua hartanya pun ikutan lenyap seperti ditelan bumi. Di masa kini diperlihatkan profesor arkeolog yang bernama Jackie Chan. Diperkenalkan juga asisten profesor Jackie yang bernama Xiang Huang dan Naomi. Di saat kelas bubar, Xiang Huang yang memang kayak opa-opa Korea langsung dihampiri oleh mahasiswi yang kelilipan matanya mengandung lope-lope. Melihat ini anak keganjenan, Naomi pun langsung mengusir itu cici-cici kegatelan. Tak lama kemudian, Jackie pun mengajar praktek tentang teknologi yang dia kembangkan di makam terakota. Jackie ini menciptakan alat canggih yang bisa men-scan komposisi material yang ditemukan dalam artefak kuno. Nah, di saat mengajar itu, Direktur Go datang. Dia bilang dia punya kejutan besar untuk si Jackie. Direktur Go mengatakan kalau ada tamu spesial profesor arkeolog yang terkenal dari Rajasthan, India. Singkat cerita, Jackie pun dipertemukan dengan Profesor Asmita. Wow, Mbak Disha Patani pulen bener ternyata ya. Jangankan Om yang ngomple, Jackie Chan yang udah tuir aja sampai nepsong kok. Intinya si Asmita ini ingin bekerja sama dengan Jackie. Dia itu punya spesimen peta kuno yang berusia ribuan tahun yang dipercaya sebagai peninggalan Jenderal Bhima. Jelas saja Jackie sangat kaget, karena kalau benar itu emang peta dari kerajaan Magadha, maka semua teorinya bisa terpecahkan. Nggak pakai lama, peta itu pun langsung di-scan untuk mengecek asliannya. Keesokan harinya diperlihatkan bila Asmita menginap di rumah si Jackie bersama Xiang Huang dan Naomi. Nah, di luar dugaan, Naomi ini ternyata juga bisa yoga kayak si Asmita. Nah, pas sarapan, Jackie pengen show off dulu sama si Asmita. Walaupun dia udah bangkotan, tapi dia masih greng dan seger buger. Namanya juga Jackie Chan. Baru juga dipuji udah ngos-ngosan, bah. Daratan Tibet beberapa minggu kemudian. Jackie mengingat bila sahabatnya dulu pernah berburu harta karun Magadha sepanjang hidupnya. Mungkin anaknya yang bernama Jonas masih punya petunjuk tentang perburuan mendiang ayahnya. Di sini Jackie pun menawarkan ke Jonas untuk ikut dalam penelitiannya. Kalau misi ini sukses, Jonas bisa membuktikan kalau teori ayahnya itu benar, tidak hanya sebatas legenda. Singkat cerita, Jonas pun setuju bergabung dengan si Jackie. Jonas juga diperkenalkan dengan Profesor Asmita dan asistennya bernama Kyra. Main nyosor aja, bos. Nggak pakai ngopi dulu, mereka pun langsung menyusuri pegunungan Himalaya ke lokasi yang pernah didatangi oleh ayahnya si Jonas. Jonas bilang di balik air terjun itu, ayahnya menemukan sebuah gua dan berhasil membawa koin emas dari dalam sana. Tapi naasnya, hanya ayahnya yang berhasil selamat, sedangkan timnya malah mati di dalam gua itu. Ketika Asmita melihat koin emas itu, dia yakin 100% bila koin emas itu dari kerajaan Magadha, dari simbol-simbol yang tercetak di sana. Karena menemukan fakta itu, mereka pun semakin yakin bila Jenderal Bhima tidak hilang begitu saja. Melainkan mereka mencoba berlindung di gua itu dari badai salju. Kembali lagi nggak pakai ngopi, mereka pun langsung mendirikan base camp dan melakukan eksplorasi.
Diperlihatkan juga Jonas dan si Kyra menyusuri tebing untuk menemukan hulu sungai dari air terjun itu. Sesampainya di hulu sungai, Jonas pun menerjunkan robot ikan buatannya. Dan benar aja, di dalam sungai itu ditemukan sebuah gua yang mengarah ke atas. Nah, sedangkan di base camp, Jackie sedikit ragu kalau emang Bima dan pasukannya masuk ke dalam gua itu sedikit mustahil karena mereka harus berenang selama 10 menit. Hal yang tidak mungkin bisa dilakukan tanpa alat bantu oksigen. Namun Asmita menyangkal, dengan ilmu pernapasan yoga, orang bisa menahan napas selama 15 menit non-stop. Mendengar itu, Jackie pun langsung menghubungi sahabatnya yang bernama Junhua, yang merupakan insinyur pengoboran minyak lepas pantai. Seminggu kemudian, Junhua sampai di pegunungan Himalaya. Tapi pas lagi asik-asiknya sarapan, mereka dikagetkan oleh suara lolongan serigala liar. Alah sorry, serigalanya keselak laler. Ngeheknya, Jackie malah mengajak Jonas untuk menghadapi para serigala itu dengan cara sparring kungfu. Biar para serigala itu pada jiper dan takut. Masa iya serigala berani sama pendekar kungfu? Sialnya, serigala itu malah jadi lebih ganas daripada sebelumnya. Ya kaburlah mereka. Untungnya serigala itu pun langsung pada ngiprit ketika dilempari sama bola salju. Di lain tempat, di padang pasir India, diperlihatkan mas-mas India yang bernama Randall yang lagi asik main kuda dan berburu elang. Nah, di sini Randall pun dikabari sama anak buahnya kalau Asmita berhasil menemukan lokasi harta karun mereka, ditemani oleh arkeolog dari Tiongkok. Beberapa hari kemudian, anak buahnya si Randall sudah mengintai lokasi basecampnya si Jackie. Singkat ceritanya juga, dengan bor canggih Jinhua, mereka pun berhasil melubangi gunung hingga ke dasar. Nggak pakai mikir panjang, Jackie dan timnya pun langsung turun ke dalam gua itu. Setelah menjelajahi gua itu selama beberapa jam, mereka pun menemukan tanda-tanda kehidupan. Tapi sialnya, di permukaan, Jinhua ditangkap oleh anak buahnya si Randall. Kembali lagi ke dalam gua lagi yuk. Melihat semua reruntuhan dan simbol perang dari Bima, fix no debat kalau pasukan Bima memang masuk ke dalam gua itu. Tapi naasnya mereka terjebak dan mati mengenaskan, meninggalkan semua harta yang seharusnya dikirim ke dinasti Tang. Don't move. Hey, no one fires! Kayaknya pas mereka lagi senang-senang menemukan harta karun, Randall malah ikutan masuk. Di saat si Jackie dan yang lain ketangkep, Kyra berhasil menemukan sebuah peti. Namun pas keluar dia langsung dikepung. Intinya si Randall bilang kalau semua harta itu adalah harta miliknya. Ternyata Randall itu merupakan keturunan langsung dari Arunasva. Asmita berkata kalau semua harta itu merupakan milik keluarga Magadha. Namun si Jackie ikutan bilang kalau semua penemuan ini milik pemerintah Tiongkok dan India. Nggak mau banyak bacot, Randall pun menyuruh anak buahnya membawa semua harta itu naik ke permukaan dan mengikat semua orang biar mati membeku di bawah. Tapi bukan film Jackie Chan kalau cuman pasrah. Jackie pun langsung melawan. Dan gelut khas film Jackie Chan pun dimulai. Nah, pas si Randall mau naik, dia melihat si Kyra yang menyembunyikan sesuatu. Setelah gelut bentar, Randall pun akhirnya sadar kalau di peti itu tersimpan berlian mata Shiva yang melegenda itu. Ya udah deh, mereka pun semua pada gelut. Lihat aja sendiri deh, masa gelut diceritain. Kambingnya di saat semua lagi pada berjuang, si Jonas berhasil kabur membawa mata Shiva. Nah, di saat si Jackie dan timnya diketik kayak bacang, Kyra dan Naomi berhasil meloloskan diri dengan ilmu yoga mereka. Main pelintir aja, tangan kita keikat ini bu. Karena nggak punya akses keluar via atas, mau nggak mau mereka harus menyelam di air es buat kabur dari sana. Melihat Jackie yang udah uzur, Asmita pun mengajarin cara pernapasan ala yoga. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Sorry, kelepasan lewat belakang. Namun di sini Jackie nggak mudeng. Dia pun punya teknik sendiri. Singkat cerita, mereka berdua pun langsung terjun ke air. Namun di tengah jalan, Jackie malah kebelbek-belebek. Untungnya Asmita berhasil menyelamatkan si Jackie.
Di tepi sungai, Jackie pun kejet-kejet karena kebanyakan minum air. Kambing. Oh, wedus malah nyembur. Oh, baleni meneh. Tibet 2 minggu kemudian, diperlihatkan bila kondisi Jackie telah pulih total. Tak lama kemudian, Jackie ditemui oleh Direktur Liu. Dia berterima kasih karena Jackie sudah berhasil menemukan situs sejarah yang sudah lama hilang. Intinya sih, walaupun mereka berhasil mengamankan harta dan lokasi sejarah itu, tapi di luar ada orang-orang jahat yang berusaha merebut harta itu. Nah, setelah Direktur Liu pergi, Shoguang ngasih kabar yang mengejutkan. Ternyata berlian mata Shiva dilelang di Dubai. Nggak cuman itu, Asmita juga mengirim pesan bila berlian yang dicuri Jonas itu merupakan kunci masuk untuk membuka harta Magadha yang melegenda. Intinya sih, gimana pun caranya mereka harus mendapatkan berlian itu kembali. Dubai seminggu kemudian, diperlihatkan bila si Jackie sedang satu mobil dengan konglomerat Hong Kong yang lagi lihat pacuan onta. Di saat si Jackie lagi ngelobi Jonathan Chang, di mobil belakang diperlihatkan anak putri Jonathan yang bernama Yu Xiang yang ditemani sama si Naomi. Nah, sore harinya diperlihatkan bila Naomi lagi memantau Jonas dari pantai. Wow, ini dia gendal-gendul versi cici-cici. Bulan padat berisi bener ya ini cici-cici. Tapi pas melihat Naomi yang gendal-gendul pulen gini, Xiongguang pun merasa nggak rela. Cie, cemburu nih ye. Sedangkan di dalam hotel diperlihatkan berlian mata Shiva yang akan dilelang. Singkat ceritanya, lelang pun dimulai. Diperlihatkan juga bila di sana ada si Randall yang ikut lelang. Pokoknya lelang itu berlangsung sangat sengit, bahkan ada yang menawar sampai 150 juta dolar. Ya, kalau dirupiahin 2,5 triliun lah. Melihat harga yang udah nggak ngotak itu, Jonathan pun menyerah. Tapi Jackie memohon, itu semua demi menemukan harta karun yang melegenda. Harta, tapi kalau 2,5 triliun mah, ini bisa boncos aneh. Kambingnya, Jackie langsung menendang tangannya si Jonathan, yang malah dikira dia menawar lebih tinggi. Sialnya, setelah 160 juta dolar, nggak ada lagi yang berani menawar lebih tinggi. Dan Jonathan pun memenangkan lelang berlian itu dengan harga yang nggak ngotak. Nah, sedangkan di luar, Jonas girang bener. Dia nggak menyangka bakal tajir melintir dalam waktu semalam. Tapi senyumannya tiba-tiba langsung berubah ketika dia disatronin sama Xiongguang dan Naomi. Lah, Mbak Naomi kok udah ganti baju padahal tadi bagus lo ya. Xiongguang dan Naomi pun mengatakan kalau berlian itu nggak kembali, maka Jackie akan disalahkan sebagai penjara makam. Nah, di dalam, pas Jonathan mau kembali ke kamarnya, dia malah dihadang sama anak buahnya si Randall. So, nggak usah pakai diceritain deh, mereka pun pada rebutan koper berlian itulah. Setelah gelut yang nggak ngotak, tuh koper berlian pun berhasil disikat sama anak buahnya si Randall. Langsung kejar-kejaran lah. Ada itu mobil mewah semua digilas. Nah, di saat itu Jackie pun langsung mengembat mobil orang. Kambing, kucing, singa. Ngapain ada singa di dalam mobil ya? Pokoknya kejar-kejaran mereka tuh nggak ngotak deh. Mobil polisinya aja mobil-mobil mewah semua. Bugatti Veyron, Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Hummer, McLaren, tumplek, blek, Fortuner nggak kepake di sini. Singkat kata nih ya, Jonas pun berhasil merebut koper berlian itu dari si Randall. Tapi pas mau masuk ke mobilnya si Jackie, dia langsung jiper. Lihat, dan ada kucing gede, bisa diberakot. Nah, pas di kondisi chaos, koper berlian itu pun malah berhasil direbut oleh si Asmita yang pakai Ducati. Kancutnya, Randall yang kelempar dari mobil langsung berjalan dengan sok cool masuk ke dalam kafe. Sedangkan si Jackie bingung karena tuh meong gede malah keluar. Lah, muntah, puyeng bos. India seminggu kemudian, diperlihatkan bila si Jackie dan Naomi datang ke Rajasthan, sedangkan Xiongguang masih belum bisa masuk ke India karena visa yang bermasalah. Nah, di sebuah istana, Jackie disambut oleh mahasiswi cantik yang bernama Coco. Dia merupakan asisten dari Profesor Asmita. Tapi anehnya, Profesor Asmita yang ditemui itu kok tuwir. Dan di sini baru dia diketahui kalau Asmita yang selama ini kita lihat itu adalah putri dari Rajasthan, keturunan langsung dari Raja Magadha.
Pantesan aja cantik, pulet, muda. Masa sih iya Profesor Koya cantik bener kayak gini. Nggak cuman itu, Kaira ternyata juga adik dari si Asmita. Intinya si Asmita mengatakan kalau dia tuh mencuri berlian itu karena terpaksa. Itu adalah kunci untuk membuka gerbang harta peninggalan kerajaan Magadha. Tapi permasalahannya sampai sekarang tidak diketahui di mana ruang harta itu. Singkat cerita, Jackie dan Asmita pun meneliti tentang petunjuk di manakah lokasi itu berada. Menurut legenda, ruang harta itu berada di salah satu dari 27 kuil Magadha. Setelah meneliti buku kuno selama berjam-jam, akhirnya mereka menemukan petunjuk di mana lokasi ruang harta itu. Di lain tempat, diperlihatkan bila si Naomi, Chocho, dan Kaira datang ke sebuah pasar untuk menjemput Jonas. Tapi tanpa mereka sadari, mereka itu lagi diintai oleh mas-mas serem. Dan benar aja, pas lagi takjub melihat petunjukan tambang suling, mereka pun langsung disergap oleh preman-preman itu. Lah gelet deh. Tulung atut. Nah, pas para cibi-cibi pada mau lari, mereka pun malah kekepung sama ular kobra. Koplaknya, Pak Preman malah tukeran iler sama ular kobra. Anda aware nggak tuh? Nggak lama kemudian, Jackie pun ikutan join mabar. Singkat ceritanya, Kaira dan Jonas pun berhasil diculik sama preman yang mulut sama kupingnya jedir karena cipokan sama kobra. Nggak lama kemudian, Jackie dan Asmita dijemput oleh anak buahnya si Randall. Nah, di sana Randall meminta berlian mata Shiva. Nggak cuman itu, Kaira dan si Jonas juga ditaruh di kandang yang dikelilingi oleh hyena. Intinya sih, Randall ini pengen si Jackie yang arkeolog hebat itu untuk membantu dirinya menemukan harta yang hilang itu. Karena nggak punya pilihan lain, Jackie pun hanya bisa nurut. Nah, di saat si Randall dan si Jackie pergi untuk berburu harta karun, Xingguang mencoba menyelamatkan Kaira dan si Jonas. Duh mbak, jangan mewek, itu loh umbelmu teng delewer. Oh alah, cewek bangkek malah ngumpel di baju aneh. Intinya sih dengan perjuangan yang hebat, Xingguang pun mencoba membebaskan Jonas dan si Kaira. Di lain tempat, Randall dan rombongan sampai di sebuah kuil Shiva peninggalan kerajaan Magadha. Ketika mau masuk ke area terlarang itu, mereka ditahan oleh pandit. Oh wedus, panditnya langsung digaplok. Nah, pas di dalam ruang rahasia, Jackie melihat ornamen rasi bintang kuno India. Melihat itu, dia pun langsung menancapkan tongkat mata Shiva. Ketika itu berlian kena cahaya matahari, itu berlian pun langsung menyorot ke panel rahasia. Dan benar aja, pas panel itu ditekan, lantainya pun langsung bergerak. Dengan kejeniusan Jackie Chan, dia pun berhasil memecahkan teka-teki itu. Kambingnya, pas mencoba membuka gerbang itu, Asmita malah nyusruk. Untungnya mereka berdua masih bisa gandulan. Oh wedus, malah ikut-ikutan nih mas botak. Oh mana ada ular lagi, waduh. Dengan sigap, Jackie pun berhasil mengambil tuh ular. Yang kampretnya malah pindah ke talinya si Asmita. Dengan jurus ular kadut, dia pun berhasil menipu tuh ular. Lah kok malah jatuh? Jangkreknya, Randall dan yang lain malah dengan santai masuk ke dalam gua itu dengan mudah. Karena gua itu penuh dengan jebakan, Jackie pun disuruh Randall untuk maju ke depan. Halo, Pak tolong aku dulu dong. Cie ketipu, wong cuman mau ikat tali sepatu aja kok. Nggak lama berjalan, mereka pun menemukan kuil emas yang sangat berkilauan. Jelas saja Randall senang benar, apa yang dia cari selama ini akhirnya ketemu. Bangkainya, anak buahnya si Randall malah pengen menyikat permata di gajah emas. Jelas aja Jackie Chan marah, tapi kemarahannya langsung teralihkan ketika dia melihat patung Dewa Shiva yang terbuat dari emas murni.
Tak pelak, semua orang pun langsung memberikan hormat kepada patung emas itu. Tak lama kemudian, diperlihatkan Jonas, Naomi, dan Kyra berhasil masuk ke dalam gua. Bro, bisa tolongin aku dulu nggak bro? Pegel nih gelantungan. Kembali lagi ke kuil emas, diperlihatkan si Randall mencoba membuka peti harta-harta. Tapi dia kecewa berat karena di dalam peti itu cuma berisi perkamen kuno. Asmita yang membacakan perkamen itu menyadari kalau itu adalah catatan kuno tentang ilmu kedokteran, ilmu arsitek, dan ilmu ekonomi kuno. Asmita mengatakan kalau yang dikira Randall itu selama ini salah. Mata Shiva akan membuat sebuah negara makmur bila menemukannya. Itu bukan berarti harta yang melimpah, melainkan ilmulah yang membuat sebuah negara itu akan makmur. Jackie juga menambahkan, menurut hukum internasional, harta ini akan menjadi milik pemerintah India sebagai warisan budaya yang hilang. Tapi Randall nggak mau dengar. Dia merasa sebagai keturunan Anusva, dialah yang berhak untuk semua harta itu. Di saat Randall ngedabus, Jackie langsung jorokin dia. Dan gelut deh. Ini nih gelut yang seru. Nggak ada tuh adegan gelut satu jagoan ngelawan satu kelurahan plus sama lurah-lurahnya sekalian. Nggak ada juga tuh orang yang nonjok mobil sampai mobil muter-muter. The real adegan gelut. Om kirain si Randall itu cupu, ternyata bisa gelut juga tuh nih orang. Kirain cuma bisa joget. Singkat cerita, Randall pun berhasil dikalahkan oleh combo Asmita dari si Jackie. Di saat semua anak buahnya si Randall udah pada keok, para pendeta kuil malah berhasil masuk ke dalam. Mereka pun takjub melihat kemegahan harta karun negara itu. Nah, melihat Randall yang masih belum mau menyerah, dia pun diceramain sama si Jackie Chan. Lihat, ini bukan harta yang bisa dimiliki oleh satu orang. Harta ini milik rakyat India, warisan budaya mereka. Udah, nggak usah gelut lagi, damai aja. Karena hal itulah, semua orang pun langsung pada joget. Bentar nih, ini kan film Cina loh. Kok ada joget-joget Indianya? Oh, baru juga puji, kambing. Endingnya kok gini-gini amat ya. Jackie Chan ketularan Sahrul kan? Si Randall ikutan joget lagi. Bodoh yang penting Mbak Naomi, Mbak Asmita, Mbak Kyra joget-joget pulen. Dan filmnya pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai di detik ini. Om Berewoks pamit dulu dan Syaijan.